Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang bersama saya ini adalah Dr. Abidin Syah Siregar, MKes DHSM, pengurus Kerukunan Masyarakat Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Pagi Lula, Iya. Assalamualaikum, Horas. Horas ya. Baik, seperti biasanya sebelum dialog kita mulai, kita melakukan protokol membuka masker kita. Silakan Bapak-bapak, kita bersihkan tangan kita. Baik, ya. Nanti maskernya bisa dipakai lagi. Sebelum ke Pak Abidin Syah, saya mau ke Pak Irwan dulu. Pak Irwan, bisa diceritakan Pak, musim mudik kali ini, walaupun himbauannya adalah jangan mudik begitu ya, bagaimana keadaannya sebetulnya di Sumatera Barat? Banyakkah yang mudik? Seperti apa Pak? Jadi Ibu Dokter Lula nih, Mbak Lula, saya sampaikan begini, di Sumatera Barat kita tanggal 31 Maret ya, 31 Maret itu sudah melakukan pembatasan selektif terhadap para perantau dari luar Sumatera Barat. Dan pada tanggal 31 Maret itu kita sudah meletakkan posko-posko didukung oleh Polri dan TNI di 9 perbatasan darat dan 1 di airport BIM dan 1 di laut ya. Dan kemudian itu berjalan, tapi pada waktu itu karena kita tidak ada payung hukum baik PSBB ataupun Permen Hub 25, kita hanya melakukan pengecekan dan pencatatan nama-nama yang datang, kemudian disuruh mereka isolasi mandiri. Dan itu berlangsung, jumlahnya setelah kita hitung memang ada pengaruh juga dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya, sampai kepada 22 April. 22 April ini kita mulai PSBB. Baik. Jadi itu ada 109.204 perantau yang datang dari sebelum dari tanggal 31 Maret yang kita melakukan pengecekan sampai tanggal 22 April. Nah, itu jumlahnya memang belum ada pembatasan, tapi hanya pengecekan, tapi juga sudah ada sosialisasi. Kita mengirim surat ke seluruh komunitas Minang di rantau, baik secara komunikasi langsung, lisan, dan juga beberapa kegiatan video conference dan imbauan untuk tidak pulang kampung. Nah, itu juga cukup efektif walaupun tidak begitu banyak yang pulang ya. Namun setelah PSBB itu ada pengaruh sampai 30%. Jadi 30% tidak pulang kampung, karena PSBB kan juga tidak ada pelarangan, cuman pembatasan. Yaitu mereka yang satu mobil Innova 6 jadi 3. Yang sedan jadi 2, nah itu udah pembatasan. Itu total tinggal 13.751. Nah, kemudian setelah tanggal 24 April, Permen Hub 25 yang melarang untuk mudik ya, itu sudah hampir sangat sedikit sekali, mungkin totalnya tidak sampai 3.000, 4.000, itu yang nyelonong nyelonong. Jadi yang maksa ya Pak? Maksa dini hari ketika posko kita sedang gantian untuk sahur, dia lari kencang, satu rombongan 10, ada 10 mobil, ada 20, jadi kita nggak bisa nyetop. Bahkan terakhir tanggal 24 Mei menjelang Lebaran itu sampai 300 kendaraan, itu luar biasa. Polda TNI juga. Nah itu jadi kondisinya memang kita upayakan untuk menghambat, membatasi dan melarang pulang dengan pertimbangan supaya tidak masuk import case positif di Sumatera Barat. Nah, begitu Mbak Lula. Iya, Pak, kan yang semua yang kembali gitu ya Pak ya, yang mudik nih Pak ceritanya, pokoknya apapun ceritanya, dari awal Maret sampai sekarang, harusnya kan mereka isolasi mandiri 14 hari ya Pak. Itu diawasi nggak Pak? Jadi karena tanggal 31 Maret, ini mohon maaf juga nih, saya bisa mengatakan demikian karena di perbatasan Sumatera Utara tidak ada posko, di Riau tidak ada posko, di Jambi Bengkulu tidak ada posko, sehingga kita yang membuat pengetatan dan pencatatan namanya dikirim ke Wali Nagari, tentu melalui Bupati Wali Kota, gugus tugas, nanti mereka melakukan isolasi mandiri. Tapi kita juga menyiapkan beberapa karantina
dari Pemda, baik provinsi, kota, kabupaten, mereka itu untuk masuk ke karantina ODP yang kita sebutkan karena dia datang dari daerah terjangkit. Jadi daerah terjangkit kita masukkan ke karantina kita, namanya karantina untuk ODP. Kalau mereka bisa dimandirikan dan dibantu oleh wali negarinya. Kalau dia tidak mampu, tidak bisa karena situasi tempat dan sebagainya, bisa ke tempat kita. Itu gratis, dia makan segala macam. Nah, karena kita punya kekuatan lab dari FK Unan untuk swab PCR, itu hari pertama diperiksa, paling lama hari ketiga dia sudah ketahuan negatif positif. Kalau negatif dia pulang, udah bisa langsung pulang kampung atau ke rumah ke keluarganya. Kalau positif, kalau ringan kita juga punya karantina COVID ringan, dan juga kemudian kalau dia sedang berat kita ada rumah sakit khusus COVID. Dan juga ada rumah sakit rujukan COVID. Jadi udah siapkan semua gitu. Baik Pak, sejauh itu banyak nggak Pak yang positif Pak? Justru sebagian besar tidak positif. Jadi mereka pun rasanya udah tahu diri karena kan waktu di perbatasan sudah pakai termogan. Mungkin kita khawatir OTG, nah tidak. Nah, cuma diinformasikan dari 478 positif di Sumatera Barat kemarin, tambah lagi sekarang 32, itu imported case di luar dari Sumba itu 39. Dan itu datangnya dari para perantau yang datang. Jadi 39 saja. Tapi itu juga dari udara juga ada, datangnya dari darat. Nah, 39 jumlahnya. Dari total 478 plus 32 jadi 510 sampai hari ini. Baik, yang penting kan Pak, walau apapun ceritanya, mereka ini ketahuan ada di mana, supaya kemudian tidak menularkan ke sekitarnya. Jangan sampai kan kemudian imported case ini kemudian melebar kemana-mana gitu, menularkan semua orang. Jadi semuanya bisa kemudian dijaga ya Pak ya? Iya, betul. Oke, saya pindah Pak. Ini berhubung Bapak tadi sudah menyebut bahwa Sumatera Utara nggak ada posnya nih ya. Ini ada yang ngurusin yang Sumatera Utara nih. Kenapa Pak Irwan? Iya, saya langsung ke Pak Abidin Syah nih. Pak Abidin Syah, bisa diceritakan. Di sini kan memang ada kerukunan masyarakat Sumatera Utaranya. Mungkin dari awal juga sudah menghimbau dong, jangan mudik begitu kan ya. Tapi kan kalau orang maksa mudik mau gimana gitu ya? Ya. Terima kasih Mbak Lula dan kawan-kawan semua di sini. Jadi memang masyarakat Sumatera Utara itu kan dinamis ya, dan ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Tapi kita punya jejaring sosial yang cukup kuat dengan berbagai macam organisasi, bahkan sampai pada level organisasi marga, suku. Ada 9 suku besar di Sumatera Utara. Nah, itu kita dengan melakukan berbagai pendekatan komunikasi melalui WA grup, melalui meeting Zoom, virtual meeting dan sebagainya serta diskusi, itu kita coba mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait dengan mudik ini. Karena kita sadar betul bahwa penyumbang terbesar itu adalah imported cases. Dan yang kita khawatirkan dari kelompok masyarakat adalah ketika ini turun menjadi community spread ya, penyebaran di tengah masyarakat. Nah, jadi ada banyak hal, bukan hanya sekedar kita menganjurkan untuk tidak mudik, tapi seluruh disiplin minimal. Antara lain seperti harus memakai masker, kemudian menggunakan kendaraan dengan setengah daripada jumlah kursi yang tersedia. Itu kita sosialisasikan di kalangan masyarakat. Tapi diikuti tidak Pak? Ya, sebagian besar diikuti. Tadi dikatakan oleh Bapak Gubernur Praitno, sahabat saya, memang kita akui bahwa Sumatera Utara tidak menggunakan pendekatan PSBB. Oleh karena itu tidak ada penjagaan wilayah perbatasan, itu benar. Tapi kita bersyukur dengan rekan kita di Sumatera Selatan misalnya. Ya walaupun tidak enak hati ya, itu kendaraan-kendaraan yang dari Sumatera Utara menuju Jakarta, itu disuruh pulang, udah sampai di Ogan. Bayangkan hanya tinggal berapa jam lagi sampai Jakarta, tapi suruh pulang. Tapi ini menimbulkan sebuah pengalaman baik bagi masyarakat bahwa disiplin itu perlu. Baik, iya. Tapi kalau kerukunan sendiri bekerja sama tidak dengan pemerintah daerah? Ya, pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi itu selalu menyelenggarakan pertemuan-pertemuan. Beliau kan ketua gugus tugasnya, ya. Masyarakat diundang, kelompok masyarakat diundang dan dipaparkan berbagai macam perkembangan, informasi, kasus, sembuh, kematian, penyebaran dan sebagainya. Dan beliau minta kepada kita masyarakat untuk ikut serta membantu. Karena persoalan sekarang itu justru adanya di masyarakat. Kalau masyarakat ini bisa disiplin, tertib, maka nampaknya ada pengaruh terhadap pertambahan kasus dan
pengurangan jumlah kematian. Pastinya ya. Kalau diikuti dengan baik semua protokol, semua himbauan pemerintah, mestinya juga tidak akan sebegini banyak kasusnya. Betul, Mbak Lula. Baik, saya ke Pak Irwan lagi. Pak Irwan, kita tadi kan cerita bahwa himbauannya adalah orang-orang yang sudah mudik sebaiknya nggak balik lagi, begitu. Supaya kemudian nggak tukar-tukaran nih sebetulnya si virusnya, ya. Dan daerah yang sudah berkurang kasusnya nggak jadi naik lagi kemudian. Nah, Pak, orang yang sekian banyak balik ke Sumatera Barat, berarti pekerjaannya barangkali hilang ya, Pak ya. Apakah ada program pemerintah daerah khusus, Pak, barangkali untuk menangani ini? Jadi memang yang pulang itu kita bisa bedakan siapa dia. Kalau yang pulangnya itu di awal-awal tanggal 31 Maret ya kan sampai mendekati 22 April untuk PSBB itu banyak mereka-mereka yang pedagang, mohon maaf ya kaki lima, pedagang-pedagang informal, pedagang-pedagang yang memang langsung terdampak ketika dia tidak dapat jualan, nggak ada uang, nggak ada makan. Berarti mungkin tidak pedagang yang menengah ke atas lah ya, mungkin kalau kategorinya UMKM. Jadi itu yang paling banyak yang datang. Nah kemudian ini yang di awal ya Pak, yang bukan mudik jadi jatuhnya ya Pak ya, ini yang benar-benar pulang kampung dan nggak niat balik barangkali ya. Jadi definisinya kalau menurut Bapak Presiden ini pulang kampung dia, ya kan dia kos-kosan di Jakarta atau tinggal sama keluarga teman dan sebagainya. Nah ini kalau yang tipe ini itu sebetulnya banyak peluang di kampung halaman. Beternak, ya bertani, berkebun, ada ikan, karena di Sumatera Barat itu daerah agraris, 23,8% itu PDRB-nya dari pertanian, sektor kerjanya itu hampir 50% didominasi oleh sektor pertanian. Jadi kegiatan bisnisnya memang banyak di pertanian. Nah, industri tidak ada di Sumatera Barat. Beda dengan di Jawa, di Sumatera Utara kita nggak ada industri. Apalagi industri padat karya, sekarang tidak ada di Sumatera Barat. Ya ada pun industri, home industri, nah itu pun bisa masuk dia. Saudara kita yang pulang ini masuk ke home industri di keluarga dia. Tapi karena secara umum industri ini juga sedang melambat, tentu juga kurang banyak daya tampung. Tapi kalau di pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan itu luar biasa. Kita masih butuh makan minum tiap hari. Nah, saya menghimbau untuk situ karena dia kan langsung pulang kampung. Kampung udah terpapar, di rumah dia ada pekarangan untuk ladang, untuk kebun dan sebagainya. Nah, itu bisa. Jadi pemerintah juga udah siap nih ya Pak ya, pemerintah daerah ya, bahwa mereka akan diberikan insentif lah gimana caranya dibantu untuk kemudian memulai pekerjaan lagi. Itu yang sampai 22 April. Nah, yang setelah 22 April sampai ke sini Pak, sampai 24 Mei kemarin, berarti kan mereka nih yang agak-agak mudik mau lebaran ya Pak. Niatnya barangkali kembali lagi nih Pak ya ke kota besar. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Nah, itu jumlahnya tidak banyak karena 22 April kita mulai PSBB disambut dengan Permen Hub 24 April itu langsung yang tadi di perbatasan itu dengan PSBB hanya membatasi mengurangi orang datang dengan 50%, tapi dengan Permen Hub 25 tidak boleh sama sekali dipulangkan, suruh balik arah semua. Nah, itu polisi bekerja, TNI bekerja, insya Allah cukup efektif, kecuali beberapa yang nyelonong dini hari dengan kecepatan besar, tinggi ya maksudnya itu dia langsung nerobos. Itu dan ada travel, ada yang pakai gadungan baju TNI, ada yang masuk ke mobil truk, ada yang masuk mobil ambulan. Nah, ini akal-akalan banyak, tapi itu tidak banyak. Sehingga sebetulnya untuk ini pun kita tidak terlalu khawatir lah stimulus ya Dr. Lula, stimulus ekonomi itu kepada UMKM yang ada di Sumatera Barat. Nah, itu yang kita lakukan. Tapi bagi datang tidak gitu. Nah, Pak Irwan, itu kan tadi kita cerita yang masuk ya Pak ya. Nanti untuk yang keluar maksudnya Bapak akan tahan juga nggak Pak? Kan kita kan himbauannya sekarang kalau udah pulang kampung, udah mudik nih nggak usah balik lagi. Berarti setelah ini dijaga juga nggak Pak yang keluar dari Sumatera Barat? Supaya sama-sama selesai nih permasalahannya ya Pak ya, PR-nya. Jadi kalau kita konsisten, disiplin dengan Permen Hub 25, ya itu tidak boleh keluar. Tidak boleh masuk. Jadi yang sudah masuk nggak boleh keluar. Nah, urusan kita di sini biasa satu-satu.
Tapi kalau masuk lagi, keluar lagi ya kacau. Iya. Nah kemudian, tapi perlu diingat Ibu Lula nih sampaikan juga ke Pak Doni mungkin ya, itu Permenhub 25 itu usianya sampai 31 Mei. Iya, baik. Nah 31 Mei ini memang bisa diperpanjang. Iya. Kalau kami dari daerah memohon, pengalaman-pengalaman yang lalu, yang mudik itu sampai 1 bulan di Sumatera Barat, itu diukur dari padatnya, loadingnya, flight di airport kita itu sampai sebulan, orang pulang kampung tuh masih rame, dan balik arahnya pun, balik arus baliknya pun rame. Jadi bagi kepentingan kita kalau bisa diperpanjang supaya membantu juga yang di Jakarta, biarkan mereka pun di sini bisa hidupnya untuk survive dengan kondisi yang ada saat ini. Gitu. Baik, baik. Terima kasih Pak. Ke Pak Abidinsyah lagi. Pak, sama nih Pak ceritanya Pak. Kan kalau udah mudik kan udah banyak, ada juga kan Pak yang mudik walaupun nggak terlalu banyak ya Pak ya. Ini dihimbau untuk nggak balik gimana? Apalagi kalau orang yang kerjanya di Jakarta lah misalkan. Ya, kita semangatnya tetap untuk menganjurkan untuk tidak balik. Dan kita upayakan memberikan motivasi yang tinggi, memberi kesempatan lapangan kerja baru, ya sebagaimana yang digagasi oleh Pak Edi Rahmayadi dan beberapa pengusaha yang dikumpulkan beliau. Tujuannya adalah untuk menjawab supaya tidak balik. Jadi intinya nih yang udah kepalang mudik, mereka akan dicarikan pekerjaan lapangan begitu, kerja baru supaya tidak balik lagi ke kota. Dan ini jumlahnya juga tidak banyak seperti juga Sumatera Barat tadi. Iya, tapi balik lagi, tapi ada yang mengawasi tidak? Itu yang saya takutkan sebetulnya. Iya, mungkin belum sampai ke sana ceritanya. Baru mendesain sejumlah aktivitas baru yang disebut sebagai new normal itu ya, sehingga dengan demikian masyarakat tersosialisasi dengan hal-hal baru dan lapangan pekerjaan baru, sehingga dengan demikian mereka bisa mendapatkan peluang baru untuk tidak kembali lagi ke tempat semula. Baik, kalau begitu saya sudah dihampiri penghujung acara. Pak Irwan, barangkali ada himbauan untuk semua masyarakat Sumatera Barat yang nggak di Sumatera Barat malah Pak, silakan Pak. Ya, jadi imbauan kami yang dari rantau juga tidak perlu pulang lagi, yang dari ranah ini juga tidak perlu ke rantau lagi untuk sementara. Karena sama-sama kita menghambat penularan transmisi positif COVID kepada mereka-mereka. Jadi kalau kita diam di sini, saudara kita diam di sana, insya Allah tidak ada pertemuan, tidak ada paparan, dan tidak ada lagi penyebaran COVID. Mudah-mudahan kita bersabar, semoga COVID ini bisa kita landaikan dan kita bisa masuki kehidupan normal nanti ke depan yang baru, new normal. Baik, terima kasih. Pak Abidinsyah, silakan Pak, untuk masyarakat Sumatera Utara. Sama. Jadi harapan kita, mari sama-sama kita bantu situasi yang ada, mari bantu pemerintah, masyarakat Sumatera Utara egaliter, terbuka, dan sangat partisipatif untuk menjalankan sudah mudik, tidak perlu balik. Baik, terima kasih banyak ya. Pemirsa, yang pasti kalau Anda sudah berada di daerah kampung halaman Anda, sudah kepalang mudik, sebaiknya Anda tidak balik lagi. Karena intinya sekarang masyarakat dan pemerintah daerah pun sudah siap sebetulnya ya untuk menampung masyarakat semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak aman jika harus berhubungan dengan beberapa orang atau berbicara atau barangkali berkata-kata bermusyawarah. Dan yang terakhir adalah jaga daya tahan tubuh kita. Terima kasih banyak buat Pak Irwan, terima kasih banyak buat Pak Abidinsyah. Kita sampai jumpa lagi ya. Terima kasih banyak. Sampai tentunya jangan lupa kita akan pakai masker kembali.